warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimanakah kabar kawan-kawan? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya puasanya. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama tentang istiqomah. Apakah istiqomah itu? Istiqomah adalah sikap konsisten, kontinu, terus-terusan, ajak dalam melakukan suatu kegiatan, terutama kegiatan ibadah. Istiqomah adalah sikap yang sangat penting yang harus kita miliki, apalagi kita sebagai seorang muslim. Karena orang yang selalu istiqomah, orang itu akan semangat dalam menjalani perintah Allah dan akan semangat juga dalam menjauhi segala larangannya. Karena hal itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan ganjaran yang sangat istimewa untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, terutama orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam hal beribadah. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang baik, marilah kita menjaga keistiqomahan kita, terutama istiqomah dalam hal beribadah. Karena seorang muslim yang selalu istiqomah, maka muslim itu bisa membuat agamanya maju. Justru sebaliknya, seorang muslim yang tidak pernah istiqomah dalam hal beribadah, maka agamanya akan mundur dan akan mengalami sesuatu yang tidak baik terhadap agamanya. Ketika kita istiqomah, maka setan akan marah karena kalah. Kalau kita tidak istiqomah, sholatnya bolong-bolong, ibadahnya ketika kita mau aja, maka saat itulah setan tertawa. Karena saat itulah setan menang. Untuk memperkokoh, untuk mempersemangat kita dalam hal beristiqomah, saya akan membagikan satu cerita penuh hikmah tentang keistiqomahan, yaitu cerita yang ada hubungannya dengan sandal. Maaf ya teman-teman, saya kali ini bukan bermaksud untuk bersikap tidak sopan, melainkan memang saya akan menceritakan sesuatu yang ada hubungannya dengan sandal dan juga istiqomah, yaitu cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak belian yang sangat hitam yang berasal dari Habasyah. Kalau sekarang adalah Ethiopia. Beliau adalah budak dari Sumayyah bin Khalaf, yaitu seorang kafir yang sangat-sangat menjengkelkan. Kenapa kok menjengkelkan? Karena suatu hari Sumayyah bin Khalaf mengetahui kalau Bilal bin Rabah sudah masuk Islam, percaya bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan. Marahlah si Sumayyah bin Khalaf. Sumayyah bin Khalaf pun memaksa Bilal agar Bilal tetap menyembah Lata, Uzza, dan Manata, berhala-berhala yang ada di Mekah. Namun Bilal dengan pendiriannya yang sangat teguh, dengan istiqomahnya yang sangat kuat, tetap mengatakan tidak, Tuhan saya tetap Allah. Karena itulah kemudian Bilal diseret ke padang pasir yang sangat panas, disiksa, dan tubuhnya yang tidak memakai baju ditindih dengan batu yang sangat besar. Dan saat itulah Sumayyah bin Khalaf kembali memaksa, sembahlah berhala. Tetapi yang dikatakan Bilal hanya ahad, bahwa yang disembah Bilal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguh pendirian dan tetap mempertahankan iman dan juga ibadahnya sebagai seorang muslim. Dan saat itu tanpa sengaja Abu Bakar lewat. Karena melihat Bilal bin Rabah itu disiksa oleh Sumayyah dan merasa kasihan, maka Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk membeli Bilal bin Rabah. Terjadilah tawar-menawar antara Abu Bakar dan juga Sumayyah.
Sumayyah kemudian setuju untuk menjual Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal, bahkan tanpa ditawar. Agar apa? Demi agar Bilal bin Rabah bisa bebas. Dan kemudian setelah Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah pun tidak lagi menjadi budak. Alhamdulillah, Bilal pun akhirnya merdeka. Setelah Bilal bin Rabah merdeka, Bilal menjadi pengikut Rasulullah yang sangat setia, sahabat Rasulullah yang sangat setia, yang juga menjadi muadzin pertama kali di dunia yang kita kenal sampai sekarang. Imannya sangat teguh, bahkan dengan siksaan yang diberikan Sumayyah yang sangat menyakitkan, Bilal bin Rabah tetap istiqomah dalam iman dan ibadahnya. Karena hal itulah, kemudian Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa aku mendengar terompah atau sendal Bilal bin Rabah sedang berjalan di surga. Itulah salah satu buah dari keistiqomahan. Bayangkan saja kalau Bilal bin Rabah itu tidak istiqomah kepada iman dan Islam, pasti Bilal bin Rabah akan jauh dari surga. Namun karena keteguhan hatinya, karena keistiqomahan hatinya, maka Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa sendalnya Bilal bin Rabah sudah ada di surga. Wallahu a'lam. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar kita senantiasa istiqomah, terutama istiqomah dalam beribadah? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat jadwal. Ketika kita membuat jadwal, apa yang harus kita lakukan? Baik yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan ibadah atau tidak, maka kita akan tahu nih target kita secara jelas. Kalau kita tahu tujuan dan target kita, maka niat kita pun juga akan kokoh untuk melakukan suatu hal. Yang kedua adalah melakukan amal kecil tapi istiqomah. Melakukan amal kecil tapi berkelanjutan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka dengan hamba yang selalu melakukan amal kecil, amalnya sedikit tapi dilakukan dengan istiqomah, daripada melakukan amal yang besar sekaligus banyak tapi cuma satu kali saja. Jadi lakukanlah amal meskipun sedikit tapi istiqomah. Yang ketiga, jangan suka menunda-nunda waktu. Kalau kita mau melakukan hal apapun, terutama yang ada kaitannya dengan ibadah, maka janganlah ditunda-tunda. Langsung aja, gas laksanakan. Dengan begitu, kita akan memperoleh amal yang istiqomah. Wallahu a'lam. Mungkin itu dia 3 tips sederhana yang bisa kalian lakukan agar amal kita itu selalu istiqomah. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan semoga kita harus senantiasa semangat dalam menjalani berbagai aktivitas kita, terutama salah satunya adalah puasa Ramadan. Semangat puasa Ramadan, istiqomah dalam beribadah. Jika apa yang saya sampaikan ini ada salahnya, kalian semuanya bisa koreksi di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya ada salah, sekali lagi saya minta maaf. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.